Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini nanti sesuai dengan pembacaannya apa aja ya. Oke, kita mulai aja. Ada seseorang di sini yang menganggapmu adalah satu-satunya orang yang dia inginkan, yang ingin dia miliki. Seseorang ini memang punya red flag yang cukup besar, bahkan mungkin kamu sudah tahu karena mungkin semesta sudah menunjukkannya ke kamu bahwa orang ini red flag. Banyak sekali masalahnya ya, banyak sekali red flag-nya seperti itu. Dan kalau aku lihat juga ada ikatan secara spiritual yang kuat di antara kalian karena ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian. Dan dengan adanya hadirmu di kehidupan dia mampu memberikan perubahan yang nyata, perubahan yang positif di dalam hidup dia. Intinya kayak ada kesadaran diri ya, ini tentang spiritual. Dia merasa bahwa kamu memang pantas menjadi seseorang yang dia cintai atau yang dia inginkan, yang dia miliki. Kenapa? Karena di sini dia melihat kamu itu orang yang sangat positive vibes, terus itu apa itu namanya, orang yang selalu penuh dengan semangat gitu ya, orang yang berpower ya, kayak kamu tahu kan pemanah tuh ya, orang yang sangat percaya diri, selalu menargetkan sasaran ya, selalu menargetkan tujuan dan selalu percaya diri bahwa pasti bisa mendapatkan target itu gitu. Intinya kamu punya positive thinking juga ya. Terus itu selalu berpositif tentang apa tujuan dirimu dan kamu selalu coba untuk mendapatkannya. Children ada hubungannya dengan anak di sini, mungkin kamu sudah punya anak atau dia sudah punya anak, ada single parent di sini ya. Eh Terus itu juga aku lihat di sini kayaknya kamu dengan dia sama-sama lagi sendiri-sendiri ya, lagi fokus pada kebahagiaan diri masing-masing, pencapaian diri masing-masing. Oke. Ada obsesi yang terjadi di hubungan ini, terus itu juga ada kecanduan yang membuat apa ya, dia itu tidak bisa lepas gitu dari kamu, tidak mudah gitu untuk melepaskan diri dari kamu. Dia merasa kayak dia sudah memiliki kamu. Cuman ada energi pemblokiran di sini, mungkin kamu sudah memblokir dia atau kamu sudah tidak mau lagi menjalin hubungan dengan dia gitu ya. Tapi masih ada pengendalian dari diri dia bahwa dia masih yakin atau dia masih percaya bahwa akan ada jalan untuk kalian bisa bersama seperti itu ya. Masih ada energi memaksakan diri gitu ya kalau aku lihat di sini. Orang yang manipulatif, orang yang selalu tidak bisa apa ya, jujur dengan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, atau mungkin dia pernah tidak jujur dengan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, dia selalu menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Ya, saat ini dia memang lagi fokus pada abundance, pada keberlimpahan secara materi, yang sedang dia utamakan adalah itu. Kemudian juga aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk berpositive thinking tentang manifestasi yang selama ini dia fokuskan gitu ya, yang sedang dia lakukan kayak gitu. Dia percaya bahwa dari hasil kerja keras pasti tidak akan mengecewakan gitu ya. Saat ini kamu dengan dia itu lagi nggak ada komunikasi, benar-benar yang silent treatment, mungkin lagi memang ada energi pengabaian atau ada seseorang yang masih marah di sini sehingga tidak ada yang eh mencoba untuk berkomunikasi ya. Bahkan mungkin kalau ada komunikasi di sini mungkin akan diabaikan
gitu. Karena sejujurnya si dia ini butuh waktu untuk mencerna atau untuk healing, untuk mengobati rasa sakit hati atau mengobati masalah yang terjadi di hidup dia. Dia sedang lagi dalam keadaan berproses untuk mencapai keinginan dia, terutama abundance ini ya. Dan kalau aku lihat di sini memang ada jarak di antara kalian yang cukup jauh. So, mau nggak mau dia harus menerima apa yang terjadi di antara kalian. Bahkan banyak sekali masalah yang terjadi di antara kalian gitu ya. Dari perpisahan ini mau nggak mau dia harus terima gitu ya. Terus itu juga ada perpindahan, mungkin di sini dia mungkin pekerjaan dia mengharuskan dia untuk berpindah-pindah gitu ya, berpindah kota, pindah tempat atau gimana. Intinya ada energi perpindahan di sini, atau mungkin kamu yang baru berpindah tempat tinggal atau pindah kerjaan, atau mungkin dia yang baru pindah tempat tinggal atau pindah tempat kerja. Intinya ada energi perpindahan di sini ya. Mungkin itu juga yang membuat kalian semakin jauh di sini. Karena ada jarak yang cukup jauh di antara kalian. Oke, jadi aku lihat di sini ada perpisahan di antara kalian, tapi si dia ini selalu kepikiran kamu terus, selalu rindu kamu terus, bernostalgia dengan kamu, tidak ingin apa ya? Bukan tidak ingin, tapi kayak nggak bisa gitu ya, nggak bisa melepaskan pikirannya dia dari kamu. Dia selalu keinget kamu terus, kepikiran kamu terus gitu ya. Jadi bayang-bayang kamu itu selalu menghantui dia. Jadi karena mungkin di sini dia selalu rindu kepikiran kamu terus, aku rasa dia akan datang lagi ke kamu ya, walaupun dia nggak tahu ke depannya akan seperti apa dengan kamu, walaupun nanti bakalan banyak halangan rintangan ke depannya, dia nggak peduli, dia akan datang ke kamu. Ada The Devil, ada perasaan kayak apa ya, terikat, kayak terbelenggu gitu loh, kayak terjebak di dalam hubungan sehingga situasinya membuat dia ataupun kamu tidak bisa mandiri gitu loh dalam hidup. Karena ada ketergantungan di sini. Terus itu juga ada kecanduan, ada kodependensi di antara kalian yang tidak sehat, sehingga di sini mau nggak mau kalian harus mengambil langkah mundur dari hubungan ini untuk 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 menyalakan kembali beberapa minat di antara kalian ya di dalam hubungan ini dan di dalam hidup kalian. Jadi karena adanya ketergantungan, bisa jadi dia bergantung sama kamu secara materi atau mungkin kamu bergantung secara perasaan dengan si dia sehingga tidak ada kemandiran untuk uh, ketika berpisah itu kecarian, enggak ketika berpisah itu ya udah gitu loh. Ya, jadi kayak paham ya maksud aku, kayak ya terlalu bergantung gitu loh. Ya ketika dia pergi, kamu akhirnya kecarian, kebingungan, sakit hati atau gimana. Ya karena ini masih ada The Devil. Terus itu oke. Kalau aku rasa ini karena kartu kedua ya. Jadi ini mungkin masa lalu kalian ya. Jadi mungkin dulu dia ini pernah berpisah dengan kamu tapi tidak bisa. Dia selalu kepikiran kamu lagi, akhirnya dia datang lagi ke kamu karena ada devil, karena ada ketergantungan. Bisa jadi dia ketergantungan dengan kamu, entah secara materi atau perasaan atau apalah, intinya ada ketergantungan dari kalian berdua ya, dari kedua belah pihak di sini bergantung. Mau nggak mau, akhirnya kalian di sini mengambil pilihan untuk pergi satu sama lain agar bisa lebih mandiri, agar bisa tidak bergantung dengan pasangan. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kalian mengalami banyak masalah dalam hubungan, bahkan sampai apa ya, ada ada kesalahan ada ketidaksehatan secara mental di antara kalian. So, aku lihat di sini mungkin kalau memang separah itu ya, sampai ketergantungan itu sampai sulit untuk bisa berpisah sama dia, sampai sampai kalau berpisah dengan dia itu sampai sulit bernafas ya, cobalah untuk konsulkan dengan psikolog atau psikiater ya. Karena kalau aku lihat di sini sangat-sangat bergantung banget. Ini devil soalnya. Terus itu juga karena ini devil ya, berarti mewakili tentang emosional ya. Emosional yang negatif, tentang pelecehan, dominasi, penipuan, atau kecemburuan yang terjadi di hubungan kalian. Sehingga makanya kalau misalkan kalian dipisahkan di sini sampai ada yang sampai sakit dadanya, susah nafas, menangis terus-menerus. Kayak sulit untuk move on gitulah intinya ya.
So, aku lihat di sini kalau memang sesulit itu ya untuk bisa mandiri tanpa dia, cobalah untuk, fokuskan ke ini dulu, ke kesehatan mental dulu ya. Eee, Terus ini juga aku lihat ada yang gampang sekali tergoda ya, bisa jadi dia yang gampang sekali tergoda atau kamu yang gampang sekali tergoda dengan sesuatu atau seseorang. Sehingga di sini, merusak hubungan ya. Terus itu ada juga sikap seseorang di sini yang terlalu punya kehidupan yang hedon ya, sehingga selalu mencari kepuasan yang murni karena egois gitu ya. Mungkin, dia sampai harus minjam uang dari kamu atau bergantung keuangan secara kamu memakai uang kamu untuk punya kehidupan yang hedon, seperti itu. Oke, atau mungkin sampai iya minjem uang ya untuk punya ini itu, kayak gitu. Oke. Kemudian ada Page of Swords. Apalagi si dia ini pintar sekali mempermainkan permainan pikiran ya, di mana dia akan berpura-pura tidak peduli, berpura-pura tidak butuh kamu, pura-pura pergi dari kamu agar bisa memberikan beban secara pikiran ke kamu, agar kamu lebih paranoid ketika kamu ditinggalkan oleh dia, kamu yang nyari-nyari dia, kamu yang ngejar-ngejar dia. Nah, inilah yang terjadi dalam hubungan kamu kemarin bersama dia. Eh, Dia sangat pintar sekali apa ya, bermanipulasi di dalam terutama dalam pola pikir ya. Ya, dia pura-pura pergi meninggalkan kamu, pura-pura nggak butuh kamu ya. Akhirnya di sini kamu yang kayak merasa bersalah atau merasa terbebani oleh dia, kenapa tiba-tiba dia pergi, kenapa tiba-tiba dia menghilang, jangan-jangan memang aku yang salah, apakah aku bisa hidup tanpa dia, apakah aku bisa move on jika dia benar-benar pergi ya, seperti itulah intinya kamu ada beban pikiran dari dia. eh Banyak rasa kecewa yang kamu dapatkan juga dari si manipulasinya dia ini ya, yaitu karena kamu kayak ngerasa dihianati, ya ngerasa kayak tidak dihargai seperti itu, dipermainkan seperti itu. Oke, hubungan kamu kayaknya akan on off ya sama dia. Karena ini ada The Devil, kemudian juga ada Ace of Wands. Jadi ketika nanti selang beberapa lama kalian sudah berpisah, ya menurut dia kamu sudah tidak bisa lagi dia kontrol secara manipulatif oleh dia menggunakan permainan pola pikir atau permainan pikiran di sini, dia akan datang lagi dan mencoba untuk menawarkan menyelesaikan masalah di antara kalian agar dia bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Bahkan kalau aku lihat di sini mungkin di awal-awal komunikasi akan intens, akan bagus. Mungkin di 3 hari awal dia datang lagi tuh mungkin komunikasi akan baik, tapi nyatanya akan ada pertengkaran lagi di antara kalian. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau ada pertengkaran lagi, pisah lagi, kayak gitu. Atau tiba-tiba menghilang lagi, ulang lagi nih, Page of Swords gitu ya. Apalagi di sini ada Wheel of Fortune, ya memang ini kartu takdir ya. Jadi kalau aku lihat memang, oh sorry, memang energi kalian atau ya hubungan kalian ini selalu dihadirkan kembali untuk belajar. Ya, dimana apa yang selama ini tidak bisa berubah di antara kalian, yang mana yang tidak bisa dirubah itu adalah sesuatu yang membuat hubungan kalian tidak bisa langgeng, harus kalian sadari, harus kalian rubah. Makanya di sini ada Wheel of Fortune, dimana ketika kalian sudah dihadapkan pada suatu masalah, kalian sadar nggak? Kalau kalian sudah mulai sadar, maka kalian akan didatangkan Wheel of Fortune untuk disatukan kembali. Ya, jadi kalaupun ada niat untuk pergi di salah satu pihak, maka itu tidak akan terjadi. Kalian akan dipersatukan kembali, kalian akan dihadapkan lagi pada hubungan penyatuan bersama. Nah, nanti di situ dilihat lagi, apakah kalian bisa berubah atau tidak, ataukah berubahnya di awal saja. Kalau misalkan berubahnya hanya di awal saja, maka akan ada situasi berulang. Makanya aku bilang ini hubungan kamu dengan dia sering sekali on off. Seperti itu ya. Bahkan saat ini kalian lagi nggak ada komunikasi, lagi berpisah nih. Aku lihat bentar lagi akan didatangkan lagi oleh dia. Dia akan datang lagi ke kamu karena memang semesta mengizinkan untuk dia datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan di antara kalian ya. Wheel of Fortune berarti
adalah kesempatan untuk bisa memperbaiki hubungan dengan kamu agar hubungan kalian bisa langgeng dalam jangka waktu panjang. Asal asal ada kesadaran dari kalian berdua untuk bisa berubah dari situasi dahulu yang pernah merusak hubungan kalian. Seperti itu. Paham ya maksudku? Oke, kemudian di sini, energi kuat ya. Di sini ada Five of Cups. Dia menyesali atas kegagalan hubungan kalian yang kemarin, ya, atas perpisahan yang terjadi di antara kalian. Dia ngerasa menyesal banget, sedih banget. Dia tidak bisa menggenggam kamu dengan seutuhnya, bahkan justru malah membuat masalah dengan kamu. So, aku lihat ini karena Five of Cup-nya reverse, berarti akan ada rekonsiliasi lagi dari si dia. Dia akan datang lagi dengan kamu, mungkin akan memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk keputusannya apa sih yang bisa kamu ambil ya aku serahkan saja kepada kamu. Kamu maunya gimana ya? Kalau saran dari ini deh, dari pembacaannya ya, dari oracle-nya, apa yang harus kamu lakukan? Oke, semuanya akan ada kejelasan kok ya. Dia ketika nanti datang, dia akan menjelaskan semuanya. Kenapa dia berselingkuh, kenapa dia bersikap tiba-tiba menghilang, kenapa dia tiba-tiba datang lagi. Itu dia akan clearkan, dia akan jelaskan semuanya. Dan ini segera, mungkin akan surprising ya. Dia akan datang ke kamunya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba toto telepon kamu atau chat kamu atau tiba-tiba datang secara fisik. Intinya akan ada kedatangan lagi dari dia secara tiba-tiba dan di situ dia akan menjelaskannya. Kenapa? Karena di sini aku lihat masih ada koneksi di antara kalian berdua. Masih kuat aku lihat di sini ya. Masih ada perasaan ingin selalu bersama, ingin selalu terkoneksi secara batin. Jadi nggak bisa melupakan, benar-benar move on gitu loh, nggak bisa. Ya. Oke, kalau aku lihat di sini nilai pelan-pelan ya. Nilai pelan-pelan ketika nanti dia datang, jangan langsung terburu-buru. Kamu lihat dulu, kamu analisa dulu situasinya, coba kontrol dirimu, jangan gampang terbawa emosi, jangan gampang terhasut oleh pemikiran-pemikiran orang lain karena di sini harus get control issue. Let go of control issue ya. Coba dilihat nanti ketika dia datang apakah dia benar-benar berubah atau tidak, tapi jangan juga langsung menerima ya. Kita lihat alurnya dulu, dilihat dulu alurnya dia mau seperti apa. Ya, apakah benar-benar serius akan konsisten berubah atau ya hanya di awal seperti sebelum-sebelumnya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Ya, itu aja. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk alfabetnya bisa nama dia, nama kamu, inisial nama, nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. R, V, B, D, F, E, Y, L, A, S, M, C, T, H, I, U, G, J, K, P. Oke, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.